Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu, tidak segan, tidak malu ayyadriba mathalan, untuk membuat perumpamaan, ma ba'udatan, seekor nyamuk, fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari itu. Ayat ini menjelaskan tentang salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan sesuatu, apapun itu di dunia ini, pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya, pasti ada tujuannya. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apapun di dunia ini tidak sia-sia, pasti ada tujuannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan respon atau penilaian orang beriman itu dengan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia, pasti ada tujuan, ada hikmahnya. Termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seekor nyamuk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu, itu gengsi untuk membuat satu karya walaupun kelihatannya sepele. Jadi Allah itu kan salah satu asmaul husna yang dimiliki oleh Allah adalah Al-Khaliq Al-Musawwir. Allah zat yang maha pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang mampu menggambar sesuatu dengan indah. Nah, di antaranya Allah itu tidak gengsi, tidak malu untuk membuat sesuatu seperti nyamuk. Nah, dalam tafsirnya disebutkan fidzati kadzubab wal ankabut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk membuat contoh, membuat perumpamaan, membuat satu karya yang manfaat buat manusia itu sesuatu yang kecil seperti nyamuk, atau yang lebih kecil dari nyamuk, naon? Kuman, virus, itu bahkan teka tinggalian. Nah, dalam tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan fidzati kadzubab wal ankabut aw fil ghardil maqsud minat tamsil kajanahil ba'udah wa kaifa yastahillah. Kenapa Allah harus malu menciptakan sesuatu seperti nyamuk? Ya, menyebutkan contoh dalam Al-Qur'an, ya, semisal makhluk yang kecil bernama nyamuk. Wong kalau seluruh makhluk ciptaannya manusia, jin, semuanya berkumpul untuk membuat seekor nyamuk saja nggak ada yang mampu itu. Ya, ayat dalam bisa jin nyamuk. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu di dunia ini pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Lau jitama al khalaik kulluhum, kalau seluruh makhluk berkumpul ala takhliqihi, untuk menciptakan seekor nyamuk, ma qadaru alaih, pasti tidak akan mampu. Jadi Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan seperti seekor nyamuk. Wal murad bil ba'udah an-namus, yang dimaksud dengan ba'udah di sini an-namus, yaitu seekor nyamuk.
Wa huwa min ajibi khalqillahi ta'ala, dan nyamuk adalah merupakan salah satu ciptaan yang menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Min ajibi khalqillah. Jadi ciptaan Allah yang mengagumkan makhluk yang namanya nyamuk itu. Apa saja ya kehebatan seekor nyamuk itu. Fa innahu fi ghayatis sighar. Nyamuk itu walaupun kecil, dia itu memiliki 6 kaki. Walahu sittatu arjulin. Pernah mengamati nggak, Bah, nyamuk suku Naaya Sabaraha? Nah, pernah memperhatikan tidak kaki nyamuk ada berapa? Para ulama mah itu dulu ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang nyamuk, ini diteliti oleh para ulama. Rahasianya apa? Nah, di antaranya nyamuk itu memiliki 6 kaki. Wa arba'atu ajnihatin, memiliki 4 sayap. Wa dzanbin wa khurtum, juga memiliki ekor, juga memiliki paruh kecil yang tajam. Makanya lamun nancem tesok bisu etanya bentol. Ya, leutik oge lumayan eta teh. Wa huwa ma'asigharihi yagusu khurtumuhu fi jildil fil. Walaupun nyamuk ini kecil, tapi paruhnya, mulutnya itu sangat tajam, bisa menembus ya kulit seekor gajah. Ya. Jadi gajah eta bisa disedot darahna eta teh. Sakitu kandalna kulitna ge. Koma model kulitna baci minggu skriput kieu. Aduh ya. Wal jamus, seekor kerbau. Ya, itu bisa diisap darahnya oleh seekor nyamuk itu. Termasuk wal jamal, onta gitu. Paya belagu minul ghaya hatta annal jamal, sehingga pada puncaknya seekor onta yang gemuk itu bisa mati kalau digigit nyamuk. Makanya jangan menyepelekan yang kecil. Yang kecil lamun kroyokan menunggu dege eleh. Ya. Nyamuk itu dahsyat. Satu contoh Raja Namrud itu matinya itu karena seekor nyamuk itu. Orang banyak meninggal dunia karena COVID. Ya, ini yang terbaru ini COVID-19. Ya, jumlah yang meninggal itu waduh guys, ya jutaan di seluruh dunia ini. Siapa pembunuhnya ini? Virus yang bentuknya lebih kecil dari seekor nyamuk. Maka jangan sekali-kali kita menyepelekan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ketika memberikan contoh kekuasaannya kepada umat manusia dengan membuat seekor nyamuk bahkan lebih kecil dari nyamuk, yaitu virus, agar manusia bisa mengambil pelajaran dan agar manusia itu mampu meningkatkan keimanannya kepada Allah. Nyanya orang mah nya nyamuk kita bisa, kita makan minum, semua yang kita nikmati, yang kita rasakan itu adalah semuanya fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, nanti dalam ayat berikutnya Allah akan berfirman, jadi walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nanti dalam ayat berikutnya Allah menciptakan semua yang ada di atas bumi ini untuk kamu, wahai manusia, di daratan, di lautan. Allah itu sayang banget kepada manusia. Allah sangat memuliakan manusia sehingga dalam Al-Quran walaqad karramna bani adama. Allah memuliakan manusia. Sebagai buktinya, semua apa yang ada di atas bumi ini buat manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan ma apa saja fil ardi, di atas bumi, lakum, buat kamu semua wahai manusia. Tapi manusia mah seperti dalam surah Yasin disebutkan fa idza huwa khosimum mubin. Kalau sudah tumbuh dewasa, geus beunghar jadi pejabat, sok melawan Allah. Ketika kaya, banyak sekali nikmat yang diterimanya dari Allah dipakai untuk maksiat.
rezeki dariku tapi dipakai untuk melawan aku, kata Allah. Ya. Kemudian ketika Allah menciptakan seekor nyamuk ini, bagaimanakah respon atau reaksi manusia? Dalam ayat berikutnya disebutkan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. فَأَمَّا الَّذِينَ, maka adapun orang-orang amanu, yang beriman, yang percaya kepada Allah. Faya'lamuna, orang beriman itu paham. Orang yang beriman itu mengetahui annahul haq, bahwa penciptaan nyamuk, bahkan makhluk yang lebih kecil dari nyamuk, itu di dalamnya mengandung unsur kebenaran. Ada hikmah. Coba bah perhatikan. Berapa orang yang bisa makan lantaran nyamuk? Dengan adanya nyamuk, orang ketika malam sibuk cari obat nyamuk. Dari mulai obat nyamuk cap, king, ulah ningali ka dia king kong na yun. Ya. Ada baygon yang dioles seperti autan, macam-macam itu. Itu kan pabriknya besar, karyawannya banyak. Jadi ternyata nyamuk itu bisa memberikan kehidupan. Maka ketika kita digigit nyamuk, mawaya ngadonor darah seetik. Ikhlaskeun seetik mata tuh loba-loba teh. Aduh. Nah, orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, paham betul bahwa dalam penciptaan seekor nyamuk, itu di dalamnya mengandung sesuatu yang bermanfaat buat manusia. Ya, al-haqqu mir rabbihim. Li'annahu laisa abasan. Jadi Allah menciptakan seekor nyamuk itu bukan main-main. Ya, tapi ada tujuan. Ya. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan manusia. Termasuk Allah menciptakan iblis dan setan, itu tentunya ada tujuan. Ya. Naon menciptakan setan menggoda kita. Semua yang diciptakan oleh Allah itu ya tidak ada yang sia-sia, ada maksud dan tujuan serta hikmah di balik semua itu. Bal huwa mustaminun alal asrar wal fawaid, menurut Syekh Nawawi. Jadi Allah menciptakan seekor nyamuk itu bukan main-main, ya, entah iseng, bukan. Tetapi di dalamnya ada al asrar, rahasia, wal fawaid, beberapa faidah dan manfaat. Orang-orang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayakununa madza aradallahu bihadza mathala. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, fayakuluna, maka orang kafir itu mengatakan, merespon, menanggapi ciptaan Allah berupa nyamuk itu dengan tanda tanya yang penuh dengan pelecehan. Cek orang kafir itu, madza aradallahu bihadza masalah. Gusti Allah maksudnya naon sih? Ngadamel nu kitu manfaatna naon sih nyamuk? Ya, ngaganggu wae, menyebabkan tidur tidak nyenyak. Ya. Padahal makan lamun urang tibrat teuing teu bahaya. Ya. Sok bablas salat subuhna. Makana kadang-kadang diciwit ku nyamuk ti tagugah. Ya. Salat tahajud. Ya. Jadi orang-orang kafir itu ketika Allah memberikan perumpamaan contoh seperti seekor nyamuk atau lebih kecil dari itu, ya. Ketika Allah menciptakan makhluknya, termasuk penciptaan nyamuk, ini orang-orang kafir ya selalu meragukan, bertanya-tanya, maksudnya apa iku, cek bahasa Jawanya,
Apa tujuannya? Madza aradallahu bihadza masalah. Nah, untuk memberikan jawaban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya. Ya. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Yudillu bihi, Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan seekor nyamuk, tujuannya bisa untuk menyesatkan kebanyakan orang-orang yang memang ingkar, dan dengan penciptaan nyamuk Allah bisa memberikan hidayah. Ya. Yahdi bihi katsira, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan seekor nyamuk banyak orang yang sadar tentang kekuasaan Allah, dengan seekor nyamuk juga banyak orang yang sesat. Tergantung responnya. Jadi Allah itu ya untuk menguji manusia seberapa besar keimanan manusia, seberapa besar kepercayaan manusia terhadap Tuhannya. Menciptakan seekor nyamuk untuk menguji mereka yang imannya tipis. Komo orang kafir mah wah gunana nu kitu dijieun ya. Nyieun mah nu gede gunung kakarak teh hujan eta jelas manfaat. Ya, ieu nyieun nyamuk nu kitu orang kafir. Ya. Banyak orang tersesat. Ya. Tapi juga banyak orang yang menjadi nambah beriman dan bertakwa dengan penciptaan nyamuk. Merenung berpikir nyamuk sakit leutik nak. Ya. Nyamuk itu makhluk pemberani. Orang kuduk bisa belajar dari nyamuk. Taruhannya nyawa neangan rezeki teh nyamuk mah. Coba lamun kanyahoan teh buru-buru hiber diteplak ku baciming pejret. Tapi semangatnya untuk mengais rezeki, untuk makan nyamuk, taruhannya nyawa. Ai orang makan kerja teh padu capek doang. Jelema nu dagang paeh. Ya, di tengah jalan ya. Kecuali lamun dibegal. Ya. Tapi seekor nyamuk resikonya ketika menghisap darah manusia. Ya, komo jelema nu dendaman model paki mah ngang hayo. Gitu. Geus pejret ke dikieu-kieukeun. Subhanallah eta ya. Nyamuk itu mentalnya luar biasa. Nah, ini kita perlu belajar dari seekor nyamuk. Ya. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Siapa yang mendapatkan petunjuk dari penciptaan nyamuk? Orang-orang yang beriman. Siapa yang semakin jauh dari Allah dengan penciptaan seekor nyamuk? Orang-orang kafir. Orang kafir semakin tambah ingkar dengan penciptaan nyamuk. Orang beriman semakin nambah bertakwa dengan adanya penciptaannya nyamuk. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Ya. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Jadi orang fasik itu orang yang sering melakukan dosa besar, orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil tapi ngereuyeun, definisi fasik. Jadi ada kafir, ada fasik. Fasik itu pelaku dosa besar atau orang yang melakukan dosa leutik tapi ngereuyeun. Ya, leutik tapi teu eureun-eureun. Eta fasik. Nah, orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan dosa kecil tapi terus-menerus itu kategori orang fasik. Hati-hati orang yang sering melakukan dosa seperti itu. Allah akan menyesatkan dia. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Bihi itu apa? Etana ilmu tajwidna mad naon? Mad silah qasirah. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Mad naon tah? Mad
amarallahu ma mad jaiz apa mad wajib? Karena beda kalimat. Ma satu kalimat, amaro kalimat berikutnya. Berarti mad jaiz munfasil. Panjang, Bah. Ma amarallahu bihi ayyusol. Lamun diberhenti ayyusol. Pokoknya lamun berhenti itu kuduk ya sukun lamun hurufnya berharokat. Ya. Tapi lamun teureun wayana biasa ayyusola wa yufsiduna fil ard. Ya. Ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna, orang-orang fasik itu juga termasuk kategori orang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah ya setelah perjanjian itu diteguhkan. Orang yang melakukan pelanggaran, yang tidak menepati janji, itu termasuk kategori orang fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Mitsak itu ikatan. Setelah diikat hoyong lepas. Itu namanya orang-orang fasik. Ya. Orang fasik yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala padahal sudah diteguhkan perjanjian itu. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Bagaimana tafsirnya ini? Ya. Alladzina yanquduna ahdallah. Jadi al-fasikin, orang-orang fasik ini dalam tafsirnya Syekh Nawawi menyebutkan ay al-kharijina an haddil iman. Orang fasik itu orang yang keluar dari batasan iman. Ya. Jadi iman umpama batasnya sakit, mana mah loncat pagar. Ya. Sudah melampaui ya garis keimanan. Itu orang fasik. Ya. Alladzina yanquduna ahdallah. Orang-orang fasik itu mereka yang melanggar perjanjian kuat dengan Allah. Maka ketika kita berbicara fasik, berbicara kafir, ya bisa saja yang dimaksud itu orang. Ya. Jangan telunjuk kita itu ketika kita berbicara kafir ya ke orang lain, bisa saja sikap kafir atau sikap fasik, sifat munafik itu juga ada dalam diri kita. Nah, orang-orang yang fasik di sini disebutkan itu mereka yang melanggar perjanjian dengan Allah. Kita kan ketika masih berada di alam arwah, semua manusia tanpa terkecuali itu sudah diambil sumpahnya oleh Allah. Semua manusia. Kata Allah ketika kita masih berada ya di alam arwah, belum masuk ke alam rahim ibu. Ya. Belum masuk ke alam rahim. Jadi kita itu masih berada di alam arwah, kemudian masuk pindah ke alam rahim. Setelah dari alam rahim kita pindah lagi ke alam dunia. Dari alam dunia kita pindah lagi ke alam kubur. Jadi manusia itu hidupnya selalu bepergian. Ya. Makanya Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka abiris sabil. Seperti menempuh sebuah perjalanan. Nah, dunia ini ya pasti akan berakhir. Ya. Kita nanti akan pindah lagi. Nah, ketika pertama kali kita masih berbentuk ruh alam arwah, manusia itu semuanya diambil sumpahnya oleh Allah. Kata Allah, alastu birabbikum. Kalian semua, wahai calon-calon manusia, ya kan belum masuk ke rahim ibu kita ya. Wahai kalian semua para calon-calon manusia, apakah kalian mengakui aku itu sebagai Tuhan kalian? Alastu birabbikum. Qalu bala. Semuanya mengatakan sumuhun Gusti, engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika manusia lahir ke dunia ini tanpa terkecuali, orang tuanya mau Islam, orang tuanya mau kafir, orang tuanya mau komunis, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih,
suci. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan bersih. Ya. Hanya orang tuanya yang menyebabkan dirinya menjadi muslim, menjadi kafir, menjadi Yahudi, menjadi Konghucu, menjadi Buddha, menjadi komunis, pengaruh orang tuanya. Artinya setiap bayi yang lahir itu belum memiliki dosa. Ya. Tapi setelah manusia tumbuh berkembang, manusia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah. Ya. Bukankah dalam alam ruh kita bersaksi, ya, ketika diambil sumpahnya, bala sumuhun Gusti engkau adalah Tuhan kami. Kenapa dalam kehidupan nyata setelah kita lahir ke dunia ini kita sering banyak menyembah jabatan, menyembah harta, menyembah perempuan? Maksudnya jadi bucin, apa tuh bucin? Budak cinta. Jadi tergila-gila ku awewe nepi ka poho sagala rupa. Cek bahasa nama bucin, budak cinta. Ya. Padahal ketika di alam arwah itu kita bersaksi bahwa Allah Tuhan kita. Nah, orang-orang fasik itu mereka yang melanggar perintah Allah, perjanjian ya, melanggar perjanjian dengan Allah. Ya. Ad-dalati ala wujudihi wa wahdaniyatihi wa ala wujubi sidqi rusulihi. Jadi termasuk kategori orang fasik menurut Syekh Nawawi Banten ini, saya hanya menyampaikan dalam tafsir Munir ya. Jadi orang-orang fasik itu ya tidak mematuhi perjanjian ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak mempercayai para utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempercayai Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Kuasa dan seterusnya. Mim ba'di mitsaqihi. Ya. Padahal sudah diambil sumpahnya itu dengan kuat. Ya. Contohnya adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Itu padahal setiap nabi dan rasul itu kan juga diambil sumpahnya oleh Allah ketika ada nanti nabi akhir zaman yang namanya Muhammad, kalian harus beriman dan ikut ajarannya. Ya, setiap nabi itu. Nah, ini juga berlaku buat umatnya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu sebenarnya harus beriman kepada Nabi Muhammad karena dalam kitab Injilnya juga dikatakan seperti itu, dalam kitab Tauratnya juga seperti itu. Cuma manehanan teu ngamalkeun kitab Taurat. Orang Yahudi tidak mengamalkan isi kitab Taurat, orang Nasrani tidak mengamalkan isi kitab Injil ya, padahal dalam kitab Taurat dan Injil itu disebutkan nama Nabi Muhammad dan ada kewajiban untuk mengikuti ajaran agamanya dengan cara masuk Islam. Tapi mereka membangkang ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi yang tidak mau masuk Islam, banyak orang-orang Nasrani yang tidak mau masuk Islam, walaupun ada yang masuk Islam tapi kebanyakan henteu. Nah, nu kitu kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul fasikin. Ya, karena sudah ada perjanjiannya seperti itu. Nah, ayat berikutnya nih untuk menggugah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu ayat Allah yang tertulis. Ya. Kalau gejala alam raya, ciptaan Allah, gunung, angin, lautan, ya, awewe nu geulis, ya, itu ayat Allah. Tapi yang tersirat. Ya. Urang mah maca nu tersirat, memahami yang tersirat ge hese komo memahami yang tersurat ge hese komo nu tersirat. Benar. Ya. Di sini disebutkan supaya kita mampu merenung dan mampu menjadi motivasi kita untuk bisa beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ini bahasanya luar biasa Al-Qur'an. Kaifa takfuruna billah
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan فأحياكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Kalian itu kok bisa kafir, cek Gusti Allah. Kalian kok ingkar, tidak mau mengikuti ajakan Muhammad untuk menyembah hanya kepada Allah. Kenapa kalian masih ingkar, masih kafir? Bukankah kalian itu ya dulunya adalah benda mati amwatan? Ya. Kuntum amwatan, kalian itu dulunya mati. Dalam tafsirnya ya, ajsaman lahayatan laha nutfan wa alaqon wa mudghah. Dulu kalian itu benda mati, yaitu berupa benda yang tidak memiliki kehidupan karena terdiri dari unsur air mani, kemudian berubah menjadi darah dan berubah menjadi daging, dan itu tidak bernyawa. Ketika pertama kali kalian ada itu awalnya ya tidak ada, kalian hidup awalnya mati heula, benda mati heula urang teh. Kuntum amwatan fa'ahyakum, kemudian kami, kata Allah, yang menghidupkan kamu. Ketika kamu usia 4 bulan dalam rahim ibumu, aku tiupkan ruh, ya, aku hidupkan kalian. Jadi kita itu hidup ya ketika kita berada dalam rahim ibu usia 4 bulan atau 120 hari. 120 hari teh 4 bulan, Mbah. Sabulan 30, 3 kali 4 12-nya. Berarti 120 hari. Kakarak. Ketika kita usia 120 hari dalam kandungan ibu kita, itu Allah menghidupkan kita. Sehingga ibu kita itu lamun sare teparugu orang uget-ugetan bae. Komo si paki mah denggolna teh kaciri bisa gitu. Ajol-ajolan yang itu. Fa'ahyakum. Nah, fa'ahyakum apa? Binathil arwah, dengan memberikan ruh. Setelah itu kamu hidup. Karena geus aya ruh, hidup, lahir, brojol, oa-oa ya. Kemudian setelah lahir dengan profesi ada yang jadi tukang siomas, tukang martabak, tukang oncom, sanes kapake ya. Tukang bala-bala, macam-macam profesi manusia kan. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat biasa. Ya, semuanya ada batas masa waktunya. Makanya kata Allah, summa yumitukum, kami matikan deui kan. Ya. Tadina benda mati dihirupkan, dipaehkeun deui, summa yumitukum ai inda inqidai ajalikum, ketika ajal kalian tiba mati lagi. Benda mati kemudian hidup, mati lagi. Nah, setelah jadi benda mati lagi, artinya bangkai, mayit, dihidupkan lagi oleh Allah, summa yuhyikum, dihidupkan lagi di alam kubur. Jadi di alam kubur kita akan dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kita semua, kalian semua, kata Allah, akan kembali kepada Allah. Turja'una, kalian semua akan kembali ilaihi, kepada Allah. Artinya semuanya akan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang pernah dilakukannya waktu hidup di dunia. Summa ilaihi turja'un. Ai ba'dal hasri. Jadi setelah di alam kubur dihidupkan, kemudian ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dalam waktu yang ditentukan sampai kiamat kubro, ya. Jadi menunggu kiamat kubro eta teh lumayan lama ya. Umpama maut ayeuna sampai kiamat eta teh lamun orang beriman ya mendapatkan nikmat kubur nyaman.
Orang yang mendapatkan nikmat kubur itu dalam sebuah hadis, num naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Artinya orang yang mendapatkan nikmat kubur itu kebahagiaannya seperti pengantin baru. Makanya kuburan itu raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Encan surgana kakarak tamana lamun orang beriman mendapatkan nikmat kubur teh can nanaonana eta teh. Di tamana wungkul kumangke lamun asupna. Ya. Tapi bagi orang kafir kuburan itu hufratun min khufarin niran. Penjara, tempat diinterogasi pertama, digebukan pertama sebelum masuk sel. Ya. Jadi itu hufratun min khufarin niran. Ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, manusia itu selamat dan tidaknya adalah ketika masuk ke alam kubur. Ketika di alam kubur selamat, maka perjalanan kesananya lebih indah lagi. Ya. Tapi lamun di alam kuburnya mendapatkan siksa, kadituna lebih balangsak, lebih mengerikan lagi. Ya, yang namanya taman itu kan ketika kita masuk ke istana presiden, di tamannya ada ngeunah kumaha lebet ka jerona. Ya. Begitu juga ketika kita masuk penjara, di ruang interogasi itu kan geus lumayan komo ka jerona, lebih parah deui. Ya, maka kuburan itu merupakan terminal pertama yang menentukan gitu. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, setelah itu manusia dikumpulkan dalam satu tempat, yaumul mahsyar. Ya, yaumul mahsyar itu adalah, jadi akhirat itu bukan cuma di kuburan ya. Itu banyak, bukan alam kubur saja. Ya, makanya banyak manusia itu melakukan banyak perjalanan dari mulai alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, yaumul hisab. Ya, itu panjang. Endingnya neraka atau surga. Itu endingnya. Fayujazikum ala amalikum in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalian semua akan menghadap Allah dan di situ akan dimintai pertanggungjawaban tergantung amal kalian waktu di dunia. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Apabila amal kalian baik, maka balasannya adalah kebaikan. Kalau amal kalian di dunia buruk, maka akan mendapatkan siksaan. Apa yang kita petik tergantung apa yang kita tanam. Jadi di akhirat itu kita akan menemui hasil dari apa yang kita tanam waktu di dunia. Ya, lamun menanam keburukan, kejahatan, kezaliman, siap-siap di akhirat balangsak. Lamun menanam kebaikan, maka di akhirat juga akan mendapatkan kenikmatan yang tak terkira. Sudah, itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini ya, dari mulai ayat 26 mampu menjadi motivasi dan menjadi pemicu ya kita senantiasa bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena membaca Al-Quran itu ketika kita menghayati artinya, insya Allah zadathum imana. Kan ciri orang yang beriman itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Ciri orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah, termasuk Al-Quran, imannya bertambah. Nah, dari ayat tadi tentunya kalau kita merasa kita beriman harus nambah iman kita. Zadathum imananya, Allah menciptakan nyamuk. Kan tadi perumpamaannya itu luar biasa. Ya. Kemudian bagaimana Allah ya memberlakukan atau menciptakan kita semua. Ini semuanya menjelaskan tentang kekuasaan Allah agar kita semakin beriman. Menciptakan seekor nyamuk termasuk menciptakan kita sebagai manusia. Ya. Menciptakan kita yang tadinya mati kemudian hidup, mati lagi, hidup lagi. Ya. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan
Fahyakum summa yubitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, berikutnya Allah akan memberikan satu argumentasi lagi agar kita semakin nambah bertakwa dan iman kepadanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Bukti kekuasaan kami ciptakan apa yang ada di atas bumi buat kalian semua wahai manusia. Gitu. Nah, nanti juga akan kita jelaskan ya bagaimana proses penciptaan alam jagat raya. Ya, dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas apa makhluk Allah pertama yang diciptakan sebelum Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Di situ Allah menciptakan yang pertama kali adalah air. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah adalah air. Dalam Al-Quran, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna kulla syai'in hayyin minal ma'. Kami ciptakan segala sesuatu termasuk yang hidup dari unsur air. Benar. Ya, orang tina cai orangnya. Cai naon? Nu kumaha? Bau naon? Bau endongnya. Itu dari unsur air. Kemudian bagaimana ada bumi? Ya. Kemudian bagaimana ada gunung? Nah, nanti kita akan membahas tentang ya proses penciptaan langit dan bumi. Ya, pasawwahunna sab'a samawat. Nah, di sini Allah akan memberikan kita arahan, ya. Jadi Al-Qur'an itu Allah nyarios ka urang gitu. Jadi Al-Qur'an yang kita baca itu Allah berfirman ka urang. Coba perhatikan kata Allah. Maka orang beriman ketika baca Quran teh sok ceurik. Ya. Karena apa ini Allah membeberkan kekuasaannya luar biasa. Dari mulai nyamuk semuanya. Lamun orang masih merugul kene piraku kaifa takfuruna billah. Ya. Wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya, kemudian Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini adalah untuk kalian. Tapi memang manusia mah karakternya seperti itu. Ya, kadang-kadang ketika diberi sesuatu rezeki dari Allah, kalau diberi banyak kemudahan sok melampaui batas. Innal insana ya li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya itu sering menantang. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga berfirman bahwa manusia itu akan cenderung congkak, sombong dan lupa diri apabila merasa kecukupan. Ar-ra'ahus tagana. Kalau merasa cukup, sok lupa diri. Mudah-mudahan beberapa ayat yang kita kaji pada malam hari ini mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah bisa khusyuk. Jadi lamun iman sudah melekat dalam hati, aktivitas ibadah itu ya punya jiwa, punya ruh. Karena ruhnya ibadah itu kan ya bukan pada gerakan tapi pada hati dan keikhlasan. Kalau hatinya itu setrumnya kuat, ya maka ia lompatna ngeunaheun. Ya. Kenapa kita itu ibadah sok warga dan lain sebagainya? Karena ya ia ngedrop baterai kudu dicas. Nah, iman itu seperti apa namanya? Setrum teka tinggalian tapi sangat berpengaruh. Ya, sakumaha hebatna kipas angin, AC, mic, ya. Semuanya itu tidak ada fungsinya. Lamun eueuh setruman. Benar. Ya. Bisa teh ya AC hurung lamun teu aya setrum. Ya. Setrum katingali teu? Henteu, tapi jangan coba-coba dipegang ya. Jadi iman itu seperti itu, teka tingali tapi dahsyatnya luar. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya biniyatil qabul wa tamami kulli su'il wa ma'mul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.